Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih suasana lebaran. Gri, lebaran terus sampai kapan, Gri? Bagi yang baru hadir, minal aidin dan faizin, mohon maaf lahir batin. Ya, siapa tahu kemarin belum sempat nonton, baru sempatnya hari ini, saya ucapkan minal aidin wal faizin. Ini penting, berkali-kali saya sampaikan, masih suasana lebaran, bermaksud supaya membawa pertobatan nasional. Ngeri kali, Gri. Nah, apakah kemudian benar-benar momen lebaran ini menjadikan mereka fitrah, fitri, atau kembali ke suci? Nah, itu berpulang kepada masing-masing kita yang menjalani kelak di kemudian hari. Tapi kemudian nanti tidak ada beda hari ini dengan hari esok, ya itulah golongan orang-orang dungu. Gri, lu ceramah, Gri. Ya, ini penting saya ingatkan. Jangan sampai kemudian momen lebaran ini, ya mungkin kita sudah melakukan pertobatan nasional gitu ya. Sudah sadar akan kesalahan kita selama ini mencaci maki Jokowi terus, mencaci maki dan menyerang pemerintah terus, kemudian menjadi sadar dan itu tidak akan terulang lagi. Ya, insya Allah kalian husnul khotimah. Tapi kalau enggak, bisa-bisa su'ul khotimah. Sudah banyak contoh dan tondo-tondonya di akhir hayatnya su'ul khotimah. Kenapa? Karena semasa hidupnya terus setiap hari mencaci maki terus pemimpinnya, menyerang terus dengan kata-kata yang kasar, yang kotor terus, suudzon terus dilakukan setiap hari, setiap napas hidupnya dia. Dan itu ada contohnya. Siapa, Gri? Sebut, Gri. Sebut nama, Gri. Janganlah, kasihan keluarganya. Itu pun saya masih doakan, mudah-mudahan diampuni segala dosa dan salahnya ketika hidup di dunia. Gitu dong, nggak boleh doain orang jelek. Ya, tapi sebut nama kan bukan doain orang jelek. Jangan, kasihan keluarganya. Tapi memang benar ada nih, Gri. Ada lah. Ada, dan jejak digitalnya masih bisa dibuka. Ngeri kali gini kalau sampai hidupnya seperti itu. Loh, terserah. Kalian mau ngeri, mau enggak? Ya kalau ngeri segera bertobat. Ini momen lebaran. Ya, kalau enggak ngeri, diulang lagi aja kebiasaan kalian setiap hari. Tapi bagi mereka-mereka yang nyinyir terus setiap hari kepada pemerintah dan menyerang terus secara pribadi kepada Presiden ke-7 Joko Widodo, rasanya kalian nggak bisa sembuh. Karena apa? Ini adalah watak jelek kalian. Ini adalah karakter busuk kalian. Ya, jadi sulit rasanya berharap untuk bisa baik. Siapa, Gri? Aduh. Saya berharap sih kepada orang-orang ini, harapan saya segera berubah menjadi baik. Jadi orang-orang macam Amin Rais, Rocky Gerung, Din Samsudin, Faisal Assegaf, Refli Harun, Ferry Amsari, B. Fitri, Zainal Arifin, Egy Sujana, Said Didu, Fahru Roji, Aib Saifullah, Dr. Tifa, Anies Baswedan. Ini belakangan Anies mulai menyerang-nyerang pemerintah ini. Kita dengar di pidatonya di dalam masjid UGM kemarin nih. Biarin aja. Data intelijen ada di tangan para penguasa kita kok. Udah biarin aja. Rias Rasid, Abraham Samad, Ikrar Nusabati, Profesor Kuncoro, Gatot Nurmantio, Habib Rizik, guru besar dan sivitas akademika kampus-kampus yang miring-miring terus terhadap pemerintah, Marwan Batu Gebara, Perempuan Kurnia, Rizal Fadila, Her Subeno, kemudian belakangan Respon, dan beberapa kader PDIP yang sampai dengan hari ini terus-menerus nyinyir kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Pun tak kalah nyinyirnya ditujukan sekarang ke Presiden Prabowo. Orang-orang macam ini harusnya setelah melewati Hari Raya Idul Fitri, mereka menjadi sadar dan hatinya bersih.
Ingat nama-nama tadi yang saya sebutkan. Kita lihat nanti setelah pasca lebaran ini, apa masih nyinyir, apa justru makin nyinyir, itu adalah pertanda hatinya makin busuk. Boro-boro hatinya menjadi suci setelah melewati Idul Fitri ini. Ya, dari sana kemudian itu menjadi indikator bulan penuh berkah selama Ramadan. Ya, mereka nggak dapat hasil apa-apa. Kita lihat aja nanti. Dan mudah-mudahan itu akan dibawa sampai dengan mati. Sadis sekali, Gri. Ya kita lihat aja nanti ya. Nah, maksud saya orang-orang inilah yang kemudian segera melakukan pertobatan nasional. Atau ya kalian justru kalau mau makin pengen merusak negara ini dengan cara terus menyerang pemerintah, menjatuhkan pemerintah dan mengadu domba masyarakat, ya monggo itu hak kalian. Apa yang saya sampaikan ini adalah relate dengan pernyataan Luhut bin Sarpanjaitan ketika bersilaturahim berkunjung ke rumah Presiden ke-7 Joko Widodo di Sumber Solo. Check it out. Tapi saya hanya titip satu di bulan Ramadan ini yang selesai hari ini loh selesai ya. Ya kita semua supaya melihara budaya santunnya, ramah tamahnya Indonesia. Demokrasi itu betul, tapi jangan demokrasi itu jadi merusak budaya sopan santun kita, berbicara, berbahasa, yang tidak menghormatin orang-orang yang sudah berkarya buat negeri ini, kemudian berburuk sangka dengan cepat. Saya kan pembantu Presiden Jokowi selama 10 tahun, saya saksi hidup. Ya saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup. Dan sebagai tentara, saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo waktu itu. Tidak saya lihat. Jadi siapapun yang bisa, saya bisa saksi. Jadi kalau orang-orang ini nanti setelah Lebaran, pola-polanya masih sebelum Ramadan kemarin, atau pada saat Ramadan kemarin juga, ya memang ini nggak bisa dibenerin orang. Nggak semuanya yang tadi saya sebutkan, itu adalah orang-orang yang dulu nyinyir terus. Sebagian sudah pada, I don't know, mungkin sadar akan dirinya, atau mungkin merasa Jokowinya juga sudah tidak lagi menjabat. Ya, tapi kan tidak sedikit juga sampai dengan hari ini, walaupun Pak Jokowi sudah tidak menjabat, masih menyerang terus. Nah, kalau ini kemudian tidak mau berubah juga, sekali lagi saya ingatkan, khawatir di penghujung hidup kalian su'ul khotimah. Khawatir ke sana. Ya, bayangin aja orang dengan kebencian, memfitnah, memprovokasi. Apa yang kita mau dapat kalau nggak su'ul khotimah? Tapi ya model kayak macam Gerung, Ferry Amsari, apa mudeng? Nggak mudeng lah. Apalagi tambah sekarang Rismon, apa mudeng? Ya nggak mudeng lah. Nggak mudeng dia. Pokoknya serang. Pokoknya kita harus jatuhkan. Pokoknya, I don't know. Ya serang aja terus. Kenapa begitu? Karena Pak Jokowi berkali-kali diserang dengan cara apapun, tidak pernah membalas, dan tidak pernah ada konsekuensi hukum apapun. Itulah yang kemudian kebebasan dan cara-cara mereka memfitnah makin menjadi-jadi. Karena Pak Jokowinya diam saja. Karena Pak Jokowinya tidak membalas. Setelah menjadi rakyat biasa, harapannya mau merespon melalui jalur hukum. Harapannya ke sana. Kalau para pemfitnah itu sudah keterlaluan, masyarakat berharap ke sana Pak Jokowi. Pak Jokowi. Hehehe. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hehehe. Lah, Gri, memang kan hidup dia sudah dinas oleh Allah akan seperti itu. Jadi, iya nggak ada manfaatnya juga kalau saya melawan. Hehehe. Kayak model Ferry Amsari gitu udah memang dinas oleh Allah, ya itu jalan hidupnya dia. Percuma saja saya melawan. Hehehe.
Itulah Pak Luhut Binsar Panjaitan memastikan bahwa Pak Jokowi itu tidak seperti yang kalian sangka, nggak seperti yang kalian duga, nggak seperti yang kalian tuduhkan, nggak seperti yang kalian fitnah. Saya sudah 10 tahun bersama beliau dan saya tahu besar kemungkinan Pak Luhut Binsar Panjaitan ini, ya apa yang dia sampaikan, fakta yang sesungguhnya karena beliau mengalami berbagai generasi, berbagai masa kepemimpinan yang berbeda-beda. Jadi beliau bisa membandingkan antara pemimpin si A, si B, si C, dan lain-lain. Ya, jadi tidak sekedar omon-omon. Ya kalau kalian percaya. Tapi ya model-model Rocky Gerung, Ferry Amsari, Rismon, Amin Rais, apa mau dibilangin? Apa bisa percaya sama orang? Nggak pernah, nggak mau, nggak pernah dia. Orang suruh percaya sama dia. Dia nggak akan percaya dengan satupun orang siapapun. Ngeri kali dong orang-orang kayak begini. Ngeri. Ngeri kali. Ya kita saksikan aja terus-menerus nanti setelah Lebaran. Seperti apa sepak terjangnya. Ya kemudian kalau menjadi berubah cara penyampaiannya, lebih santun, ya kritis harus tetap, ya tapi tidak fitnah, ya berarti memang berubah. Tapi kalau cara-cara yang mereka lakukan masih cara-cara seperti orang dulu, ya memang nggak berubah. Mungkin malah tambah parah. Oke, coba kita lanjut. Luhut Binsar Panjaitan. Saya harus katakan ini agak keras sedikit karena menurut saya sudah ada terlalu banyak kita agak keluar koridor yang pengamat-pengamat yang tanpa data yang jelas membuat keruh. Itu mempersulit pemerintahan Presiden Prabowo. Kita harus memberikan suasana kekompakan di pemerintahan Presiden Prabowo ini. Kita beri kesempatan beliau untuk mengatur, memimpin. Tidak bisa juga bisa segera jadi seperti makan bergiji. Ada yang mengkritik sana sini. Sekarang kan belum mulai jalan, kan itu perlu waktu. Dan hasil studi kami, ini studi kajian yang dilakukan oleh ahli kemiskinan, Profesor Arif Ansori, ini program yang sangat baik sekali. Jadi jangan kita terus torpedo karya-karya bagus yang baru dimulai. Dan juga kembali kepada tadi, juga karya-karya bagus yang dibuat oleh Presiden pendahulunya Pak Presiden Prabowo, kita harus hormatin juga. Itulah budaya Indonesia. Kita harus kompak semua bangsa ini, karena masalah yang dihadapi bangsa Indonesia ini salah yang rumit dan kompleks, karena global masalahnya begitu. Kalian nama-nama tadi yang saya sebut di muka, di depan, langsung sadar, langsung percaya. Rasanya sih enggak. Kemudian kalian bisa berubah, rasanya enggak. Bayangkan saja, mereka itu orang-orang yang tahu betul, orang-orang pinter, orang-orang lulusan S3 minimal, doktor, profesor, jauh dibanding lebih pinter dia dibanding masyarakat lain, masyarakat umum. Tapi apa yang terjadi? Itulah gaya komunikasinya, mencemooh, menghina, memfitnah, mencaci maki, memecah belah. Yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata kotor, fitnahan-fitnahan keji. Itulah. Ini kan sorry ya. Orang-orang pinter dengan gelar tinggi tapi kan dungu. Kan susah kan ngadepin orang kayak begini. Dia mikir negara gitu enggak. Ya, dia mikir kebaikan untuk proses bernegara gitu enggak. Enggak, sama sekali enggak. Mereka itu adalah oportunis untuk kepentingannya dia, kelompoknya. Kalau memang berafiliasi dengan partai, partainya. Kalau nggak berafiliasi dengan partai, ya mungkin dengan calon presidennya dia yang gagal, dengan calon presidennya dia. Nggak ada ya, untuk membangun negara itu nggak ada. Kenapa saya bilang nggak ada? Kalau saja para doktor, profesor ini nggak dungu, mereka harusnya bisa membuka mata apa yang dilakukan Presiden ke-7 Joko Widodo selama 10 tahun berkuasa. Mestinya bisa membuka otaknya ke arah sana. Tapi ini kan enggak. Ya, Jokowi manusia biasa, tak luput dari kesalahan.
ada 1000 prestasi dan ada 1 kesalahan, yang 1000 itu kan tertutup. Yang diungkit-ungkit yang 1 ini. Dan padahal yang 1 ini juga belum tentu benar. Yang 1 ini adalah narasi-narasi dia. Yang 1 ini adalah kecurigaan-kecurigaan dia. Apa contohnya? Contoh, ya, awalnya kan Pak Jokowi ini mau dijatuhkan dengan kasus korupsi. Dari awal kepemimpinan. Mulai dari Solo, gubernur, presiden di tahun pertama, dicari-cari kesalahan tindakan korupsinya. Kan karena itu yang paling gampang untuk mematahkan lawan politiknya. Ada? Enggak. Dapat? Enggak ada, enggak dapat. Itulah orang-orang ini kemudian cari cara lain. Apa itu? Difitnah. Jokowi adalah keturunan PKI. Terus-terusan dinarasikan oleh lawan politiknya, Jokowi adalah keturunan PKI. Mempan? Enggak. Berarti mereka walaupun profesor doktor, bodoh kali dong, Gri. Iya. Dia ganti narasi. Setelah isu PKI nggak mempan, awal jabatan presiden, plonga-plongo. Ingat? Pak Jokowi dinarasikan plonga-plongo. Kita bisa berharap apa dari seorang pemimpin yang plonga-plongo? Pak Jokowi marah? Enggak. Pak Jokowi balas berstatement? Enggak. Kemudian oleh Pak Jokowi dijawab dengan prestasi dan hasil kerja nyatanya. Berani melawan Australia ketika dilobi oleh PM Australia untuk membatalkan hukuman mati gembong narkoba warga Australia sampai diancam mau putus hubungan diplomatik. Pak Jokowi bergeming, enggak. Loh kok berani kali, Gri? Padahal kan kata mereka pelongo-pelongo. Itulah. Sesungguhnya yang goblok itu mereka-mereka, para dokter, profesor itu yang gobloknya minta ampun. Masih plonga-plongo katanya. Nikel di stop, digugat ke WTO. Pak Jokowi bergeming, enggak. Loh plonga-plongo kok beraninya segitu nekatnya, Gri. Makanya. Lah orang-orang profesor doktor ini kan dulu semua. Nggak sampai di situ. Pak Jokowi merebut saham Freeport yang tadinya 9% mentok pada akhir masa jabatan Pak SBY, presiden sebelumnya. Pak Jokowi berhasil merebut menjadi dominan 51% saham Freeport dan kita berhasil menguasai Freeport mayoritas. Loh, Gri, kan plonga-plongo. Kok berani begitu, Gri, sama Amerika, Gri? Ya orang-orang yang dungu dan goblok saja tidak bisa berpikir ini. Kenapa? Presiden sebelumnya nggak pernah bisa berhasil merebut Freeport. Justru yang dikatain orang plongo-planga. 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 Planga-plongo. Orang yang dikasih gelar plonga-plongo pada awal masa jabatannya waktu itu berhasil merebut Freeport melawan Amerika. Kan otaknya yang sampai sekarang masih memojokkan, menghina, terus kan benar-benar gobloknya minta ampun. Huh? Tidak sampai di situ. Pak Jokowi yang plonga-plongo ini mampu mensetarakan harga BBM di seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Ingat dulu minyak tanah dan BBM Papua di kita baru 6.000, di sana sudah 60.000, bahkan ada di pegunungan sampai 100.000 lebih 1 liter. Bisa berhasil presiden sebelumnya mengatasi ini? Enggak, blok. Gobloknya minta ampun, ya Allah. Ini baru sebagian kecil ya yang kalian anggap plonga-plongo tadi ya. Belum lagi pembangunan yang sangat masif di seluruh Nusantara, Sabang sampai Merauke, hingga tempat-tempat terpencil. Nggak mempan. Akhirnya dia hembuskan isu Jokowi adalah antek, asong, dan asing. Jokowi tunjukkan bisa merubah stigma itu melalui langkah-langkah nyata yang tadi saya sampaikan. Disikat semua perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia yang mengeruk sumber daya alam dari dulu hingga sekarang. Sikat semua. Mata lu bisa lihat nggak sih kayak begini-ginian ini?
kalian bisa lihat nggak? Ini saya sampaikan lagi ini karena perenungan setelah Lebaran. Kalian mau berubah apa enggak terserah. Bisa lihat nggak? Kalau nggak bisa lihat ya memang benar-benar petro. Asing asong. Mana asing asong? Nggak mempan dengan isu asing asong. Diganti lagi isunya. Hari ini dengan fitnah yang sangat keji dan luar biasa. Dan belum selesai dari dulu sampai sekarang. Ijazah palsu. Karena udah habis, bahannya udah habis. Ini yang saya ambil yang besar-besarnya saja ya. Yang belum pemerkosa demokrasi, yang belum dinasti, yang belum semua-semua. Nggak terbukti semuanya. Dan nggak mempan semuanya. Nah, sekarang diangkat lagi ijazah palsu. Karena nggak dapat cara lain, nggak dapat. Ya, kemarin kan mau diangkat dari isu korupsi ketemuan OCCRP, ya udah sok. Udah Pak Jokowi udah bilang silahkan saja diusut. Hehehe. Ya kalau ada bukti laporkan saja. Kan ada jalurnya. Hehehe. Ada hukum, laporkan saja. Nggak mempan. Karena memang, sorry ya, profesor doktor yang selama ini kita lihat di media mainstream maupun di media sosial, itu adalah cungurnya doang. Ya kalau punya fakta, langsung aja udah. Ya kayak Bambang Tri kan, ada fakta, ya udah langsung aja laporkan faktanya. Sekarang diserang lagi habis-habisan dengan ijazah palsu. Ya, sampai yang berstatement bahwa perguruan tinggi ternama nggak bisa lagi diharapkan. Udah nggak apa-apa. Saking habis bahan untuk menyerang Presiden ke-7 Joko Widodo. Sampai jangan cawe-cawe. Nah, sekarang lagi dinarasikan dan digenjot terus. Habis-habisan adalah hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena kelihatan mesra banget. Yang retak lah, yang jangan ngikutin Jokowi lah, jangan dibawa bayang-bayang Jokowi lah, apa segala macam semua terus dihembuskan. Kok orang-orang ini kayak gitu ya, Gri ya? Ya iya, makanya tadi di depan saya berpesan, kalau ini kemudian tidak bisa merubah dirinya, ya kalian hanya akan menambah dosa. Ya syukur-syukur ketemu Lebaran yang akan tahun depan lagi, kalian bisa bertobat. Ya kalian bisa kembali fitri dan suci. Tapi kalau nggak ketemu Lebaran lagi tahun depan, amit-amit jabang bayi, tidak berharap sampai kemudian kalian su'ul khotimah. Loh, dalam loh ini pesan gue. Aduh. Gini, ada ya orang-orang yang kayak gitu. Ya ada, di setiap negara juga ada. Tapi kemudian ya gerakannya atau tindakannya itu deep atau enggak. Ya kalau kita ini udah terlalu mendalam dan kok cenderung sekarang diiringin dengan demo-demo, kok rasa-rasanya ya pengen membuat Presiden Prabowo gagal di tengah jalan, ya gitu-gitu. Tapi masyarakat sekarang kan gak gampang dihasut. Kayaknya masyarakat juga lebih pinter daripada kalian deh. Karena masyarakat lebih bisa melihat dan memahami hasil kerja Presiden ke-7 Joko Widodo selama 10 tahun dibanding kalian yang buta mata, buta hati. Hanya bisa menerbangkan isu aja, isu ijazah palsu, isu PKI, isu asing asong, isu pembegalan demokrasi. Sementara masyarakat ya lebih objektif, lebih realistis, lebih bisa melihat fakta atas kinerja Pak Jokowi. Dan sekarang dilanjut oleh Pak Prabowo. Jadi gimana, Gri? Ya udah pinteran kalian daripada mereka-mereka. Jauh. Loh, tapi dia profesor doktor rata-rata. Ya iya, profesor doktor tapi dungu. Itu yang terjadi. Kalau enggak kan, iya dia akan berkontribusi terhadap negara ini. Dia akan dukung habis-habisan hal-hal yang positif di program-program pemerintah. Tapi yang terjadi sekarang enggak. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah kan salah. Apapun yang dilakukan Jokowi waktu itu tidak benar. Kayak begini, yang kita harapkan apa? Kayak begini, apa yang kita harapkan dari seorang profesor, doktor di negara ini, di Indonesia ini? Kri, kalau begitu terus gimana Kri, keberadaan mereka? Ya nggak tahu. Kalau terus-terusan begini ya bisa menjadi perusak negara justru malah. Boro-boro pemersatu negara. Boro-boro membangun negara. Yang ada juga adu domba terus gimana? Bisa merusak negara nih lama-lama. Mudah-mudahan tercerahkan.
bagi mereka-mereka yang mempunyai gelar tinggi dan terus mencaci maki pekerjaannya setiap hari, bisa segera bertobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.